Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur pondasi tiang pancang beton kotak dan pile cap ya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan ukuran dari tiang pancangnya yang kuat menahan beban yang terjadi terhadap pondasi ini sendiri ya. Di sini kita akan membahas bagaimana kita mencari kuat tekan beban dari satu tiang pancang ya. Jadi itu kemudian kita mencari juga kekuatan berdasarkan akibat beban aksial dan beban lateral dengan kita menggunakan tes tanah CPT atau SPT ya. Jadi kita bisa gunakan mana yang mau kita gunakan. Kita mau pakai CPT atau kita mau pakai SPT ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa gunakan ya. Di sini sudah ada penentuannya. Di sini kita akan menentukan ya. Kemudian kita juga akan mencari kuat tekan dari satu tiang panjang ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi beban maksimal yang bisa diterima oleh daya dukung ya, kalau kita bilang sih seperti daya dukung tiang ya, kurang lebih satu tiang itu mempunyai daya dukungnya berapa. Oke, kemudian ya di sini seperti biasa saya sudah punya file Excel yang saya buat dengan referensi berapa perhitungan dari memang orang-orang yang hebat ya yang bisa menghitung ini. Saya coba terjemahkan, saya coba buat menjadi sebuah perhitungan yang untuk mempermudah kita dalam menghitung. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi karena di sini nilai-nilai secara otomatis dia ngeling ya antara nilai-nilai yang saya buat. Jadi di sini seperti biasa kita hanya menghitung atau memasukkan nilai-nilai yang berwarna merah. Selain itu kita tidak perlu masukkan karena di sana sudah ada rumus-rumusnya ya. Nanti setiap nilai saya akan klik agar kalian bisa melihat rumus-rumusnya dan bisa dipahami. Oke, di sini juga ada tabel-tabelnya ya. Nanti ada tabel-tabelnya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan atau perhitungan saya yang kurang jelas, Anda bisa komen di bawah video ini. Dan semoga dari analisa yang saya buat ini dan video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang pondasi tiang pancang. Oke, baik, saya langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Di sini kita akan menghitung pondasi tiang panjang beton kotak dan pile cap ya. Oke, kemudian ini dimensi, ini adalah beban aksial yang kita masukkan. Beban aksial itu biasanya kita dapat dari analisa struktur ya, gitu. Beban aksialnya berapa. Kemudian beban aksial tekan, beban aksial tarik, ini kita masukkan. Misalnya ini 50, ini misalnya 50.000 ya. Misalnya beban tariknya 25.000, kemudian beban lateralnya misalnya 5.000, ini lateral HX dan lateral HY ya, ini kita masukkan. Kemudian safety faktornya kita masukkan. Kemudian materialnya kita gunakan beton, baja atau kayu. Di sini kita masukkan. Biasanya kita ini sih hitungan untuk beton ya, jadi kita masukkan beton. Oke, kemudian dari hasil CPT kita masukkan QC-nya berapa, kemudian TF-nya berapa, kemudian kedalamannya berapa. Misalnya kedalaman seperti ini ya. Oke, kemudian hasil SPT-nya juga kita masukkan sesuai tes tanah ya. Nah, kemudian mutu baja yang kita gunakan untuk pancangnya kita gunakan, kemudian mutu betonnya kita gunakan juga, misalnya kita pakai 350. Nah, ini konversi menjadi MPa. Kalau memang ada konversi ini yang salah, ya ini bisa diperbaiki, nanti diganti saja. Oke, ini modulus elastisitas. Kemudian tes tanah yang kita gunakan, kita mau gunakan CPT atau kita menggunakan SPT ya. Jadi nanti kita gunakan, misalnya kita gunakan CPT itu udah kuat, kita bisa ganti menjadi nilai SPT apakah dia kuat atau enggak. Kemudian kalau memang enggak kuat juga, kita berarti ukuran tiang panjangnya kita harus perbesar. Oke, atau kita tambah kedalamannya sesuai dengan kekuatan daya dukung tanahnya ya.
Oke, kita langsung ini adalah beban aksial, daya dukung tiang. Kita gunakan tiangnya ya. Ini tiang ukurannya 25-25, misalnya seperti itu. Ini keliling tiangnya, ini berat profil, ini luas profil. Kemudian momen inersia, kemudian modulus section, kemudian P izin ya. Untuk nilai rumus-rumusnya bisa lihat di atas ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Nanti setiap nilai saya klik. Kemudian akibat daya dukung tanah CVT ya, ini kita dapatkan kisi sigma V, ini kedalamannya, kemudian SU atau CU kita dapatkan, kemudian addition faktornya, kemudian side frictionnya kita dapatkan, axial frictionnya kita dapatkan, kemudian end bearing kita dapatkan, kemudian Q tekannya kita dapatkan, kemudian Q tariknya kita dapatkan. Kemudian dari SPT juga ini dihitung ya, dihitung kalau misalnya tidak ada nilainya ini nol semua ya. Oke, ini dihitung, kemudian ini untuk P-nya ya. Nih, kita dapatkan P-nya. Oke, digunakan Q tekan dan Q tarik. Ya, ini kita gunakan Q tekan dan Q tarik. Oke. Nah, ini kita gunakan mana yang digunakan ya. Oke, kemudian dari kita sudah dapatkan yang digunakan mana ya. Nah, misalnya ini tadi saya ganti menjadi SPT. Nah, ini menjadi SPT, ini secara otomatis dia berganti nih. Nah, kita ganti Q tariknya. Ya. Oke, kita misalnya kita pakai CPT aja ya. Oke. Oke, ini kita sudah dapatkan. Kemudian kita mencari jumlah tiang yang digunakan. Nah, ini kita dapatkan 0,96 itu sama dengan satu tiang. Oke, disimpulkan bahwa kita gunakan satu tiang dengan ukuran 25 kali 25 dengan beban 50 kg, 50.000 kg atau 50 ton. Ini dicek, ini oke. Kemudian cek terhadap beban aksial, ini terhadap tekan tiang. Ya, ini aman. Ke tarik tiangnya juga ini aman. Kemudian akibat beban lateral, ya akibat beban lateral, ya ini HX, HY, kemudian jarak aspal, kemudian addition factor, kedalaman kritis, kemudian ini kedalaman kritis Q1 dan ini Q2. Nah, digunakan. Oke, kemudian koefisien empiris N1, N2, kemudian tekanan tanah lateral, ya, ini tekanan akibat tekanan tanah lateral, kemudian momen tahanan, ini momen tahanan tiang, ini momen tahanan tiang kita dapatkan, kemudian BH faktor ya, kemudian kategori panjang file, ini long file. Oke, kemudian kuesinya kita dapat untuk beban lateral short file-nya ini tidak ada. Kemudian beban lateral long file ini kita dapatkan GX dan EC per H. Oke, dari beban lateral maksimum kita dapatkan. Kemudian cek terhadap beban lateral ini aman. Kemudian gaya lateral arah X pada tiang. Nah, ini gaya lateral arah Y pada tiang. Kemudian ini adalah gaya lateral kombinasi dua arah. Kemudian tulangan pondasi panjang. Biasanya tulangan ini sudah ada di panjangnya ya, itu perhitungannya berbeda. Tapi di sini saya hanya menghitung untuk minimal atau tulangan minimum untuk kolom atau tiangnya. Oke, ini seperti ini rumusnya. Ya, kita dapatkan luas tulangannya 4, diameter 13. Oke, kita cek ini oke. Kemudian tulangan sengkangnya kita pakai 8, diameter 8, jarak 15. Oke, kesimpulan kita gunakan pondasi ukuran 1, diameter 25 kali 25. Kemudian kedalamannya 9, tulangannya 4, diameter 13. Kemudian tulangan sengkangnya 8, jarak 15. Kemudian beban tekan tiang aman. Kemudian beban tarik satu tiang aman. Kemudian kita lanjut ke parkap. Di sini mutu baja kita masukkan ya sesuai dengan baja polos atau baja ulir. Ini kita masukkan, kemudian mutu beton kita masukkan misalnya sama 350. Ini konversi menjadi MPa. Kalau ada kesalahan untuk konversi ini bisa di review ya atau bisa diganti. Oke, kemudian rencana tebal pile cap kita coba pakai 30 misalnya ya, dengan stimul betonnya 5 cm. Kemudian D-nya kita dapatkan jumlah tiang. Kemudian jarak tiang, misalnya dia ada 2 atau 3 ya, jadi jarak tiangnya itu minimal 75 cm.
as tiang ya, as tiang panjang. Kemudian jarak tiang panjang ke tepi, jadi dari as tiang panjang ke tepi dari file cap ini jaraknya. Ini minimum, jarak minimum ya. Kemudian jarak ponsnya ini kita dapat. Kemudian ukuran kolom ya. Ukuran kolom. Ya, misalnya ukuran kolomnya kita pakai 30 kali 30. Ya, kemudian jarak luar kolom ke aspal. Cek tegangan terhadap panjang kolom ya atau panjang file ya. Tegangan ponsnya ini bahaya. Kemudian tegangan izin ponsnya juga terhadap lebar kolom ya ini bahaya. Oke, ini terhadap panjang kolom ya. Ini misalnya panjang lebar kolom ini terhadap ini untuk tegangan ponsnya bahaya. Jadi kita perlu menambahkan ketebalan. Misal kita pakai 40, apakah ini sudah aman? Nah, ini sudah aman. Kita pakai 40 saya sudah aman. Oke, atau misalnya kita pakai 30 tapi ininya 2,5 cm. Nah, ini sudah aman. Tapi standarnya untuk selimut beton itu 4 cm di SNI, tapi kita gunakan 5 ya, yang biar lebih aman kita gunakan di sini berarti 40 cm tadi ya. Nah, ini sudah aman. Oke, kemudian momen yang terjadi ya untuk di file cap-nya ya. Ya, ini kita mencari row per loop. Nah, kita dapatkan row per loop. Oke, kemudian row min. Jadi ini kita gunakan tulangan dengan luas tulangan yang digunakan. Ini berarti berdasarkan perhitungannya. Kemudian tulangan yang kita gunakan misalnya diameter 19. Ini bisa kita ganti, misalnya diameter 13 boleh. Nanti jaraknya secara otomatis berganti ya. Kemudian kita pakai 16 misalnya. Nah, ini sudah ada. Kemudian misalnya kita pakai 19 tadi ya, biar jaraknya 12,5 cm. Ini kita sudah dapatnya ini luas tulangan, jumlah tulangan per meter lari. Oke. Oke, kemudian terakhir ya udah kesimpulannya kita gunakan pondasi tiang panjang satu baris, satu ya, berarti 25 kali 25, kemudian dua barisnya karena dia cuma satu jadi tidak ada baris kedua. Kemudian pile cap-nya lebar 75, panjang 75, jarak pile-nya 0 karena dia satu. Kemudian tebal pile cap-nya itu 40 cm dengan tulangan digunakan diameter tulangan ulir diameter 19, jarak 12,5 cm. Oke, di sini selanjutnya adalah tabel-tabel aja ya untuk kita bisa lihat tabel-tabel misalnya dari perhitungan ini tabelnya dapat dari mana itu tabel-tabelnya. Oke, baik kita sudah membahas tentang analisa struktur pondasi tiang panjang beton kotak dan pile cap. Semoga bermanfaat. Jadi sampai sini pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran dan review dari perhitungan saya ini ada yang salah, ada yang kurang tepat, itu bisa komen di bawah video ini. Serta apabila Anda memerlukan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik, sampai sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat dan kita menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.